Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi ihsan. Perkenalkan, nama saya Teh Feruzinda. Atia Gina Ridwan. Dia Ayu Lestari. Kutub Rokadi. Muhammad Galib Abdullah. Dan Nasrullah Hamid. hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian ihsan, dalil ihsan, manfaat ihsan, dan hikmah ihsan. Yang pertama adalah pendahuluan yang akan disampaikan oleh Nasrullah Hamid. Ini saya akan menjelaskan tentang 4 gambar yang ada di atas. Pada gambar pertama dapat kita lihat ada seorang wanita sedang melaksanakan sholat di dalam pesawat terbang. Pada gambar kedua dapat kita lihat bahwa seorang anak yang sedang mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Pada gambar ketiga dapat kita lihat ada anak yang ingin melaksanakan sunatan atau khitan masal. Dan gambar yang keempat adalah seekor singa yang sedang memeluk seseorang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Nah, dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa gambar-gambar tersebut termasuk dalam ihsan, karena gambar-gambar tersebut mewakili pengertian ihsan, yaitu seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan isi pada gambar di atas. Jadi kita sebagai umat Allah Subhanahu wa taala harus selalu yakin mengenai kebesarannya. Selanjutnya adalah pengertian ihsan yang akan disampaikan oleh Dia Ayu Lestari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ihsan. Ihsan adalah lawan dari isya'ah atau berbuat kejelekan, yaitu seorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Mencurahkan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Selanjutnya adalah dalil-dalil ihsan yang akan disampaikan oleh Atia Gina Ridwan. Saya akan menjelaskan mengenai dalil ihsan. Pada materi meraih kasih Allah dengan ihsan, terdapat beberapa ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita senantiasa berbuat ihsan. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Wa idza aghazna mitsaka bani Israila la ta'buduna illa allaha wa bi alwalidaini ihsanam wadzi al-qurba waliya tama wal masakini wa qulu lil nansi husna wa aqimu al-sahalata wa tu al-zakata tusma tawallitum illa kalilan minkum wa antum muriduna, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua serta sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia balik, membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik dan melaksanakan sholat serta membayar zakat. Surat yang kedua yaitu Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa taghi fi ma ataka Allahu al-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka mina
al-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wala tabghi al-fasada fi al-ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidina. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Isi kandungan dari surah Al-Kahf ayat 77 tersebut yaitu Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawi saja dan melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya, keduanya hendaknya berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Islam memerintahkan manusia agar berbuat baik terhadap sesamanya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Bukankah banyak manusia yang ingkar kepadanya, tetapi Allah tetap menurunkan kebaikan nikmatnya kepada manusia. Artinya jika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada diri kita, semestinya kita pun dengan mudah memaafkan dan tetap berbuat baik kepadanya. Sikap semacam ini akan berdampak pada tatanan kehidupan bersama dan konstruktif dan dinamis. Selanjutnya adalah manfaat ihsan yang akan disampaikan oleh Kuku Purwoko Adi. Manfaat ihsan. Manfaat ihsan ialah sebagai berikut. 1. Sebagai pendorong. Ihsan terhadap Allah SWT ialah mendorong manusia dalam hargai hidupnya, juga beribadah dan beramal soleh. 2. Sebagai penyalur. Ihsan terhadap Allah SWT yakni berkembangnya kemampuan serta apapun yang dimiliki manusia di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari, menyadari pengawasan dari Allah SWT sehingga tidak melupakan tuntunan agama Islam. 3. Sebagai pengendalian. Ihsan ada dalam diri manusia dan mampu mengendalikan etikat serta perilaku buruk manusia yang dilarang dalam Islam. 4. Sebagai penyesuaian. Manusia adalah makhluk istimewa yang Allah ciptakan. Atas rahmat yang dilimpahkannya, manusia wajib menyadari dirinya sebagai makhluk tak berdaya di hadapan Allah. Sebab tidak ada kekuatan yang melebihi Allah SWT, pencipta alam dan sisinya. Dapat digarisbawahi, manfaat ihsan ialah manusia mengakui keberadaan Sang Pencipta. Allah SWT menciptakan manusia untuk jadi khalifah di bumi. Maka manusia hendaknya melaksanakan segala perintahnya agar terlepas dari kesesatan di dunia. Terakhir adalah hikmah ihsan yang akan disampaikan oleh Muhammad Ghalib. Saya akan menjelaskan mengenai hikmah ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan berbudi baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi kami pada hari ini? Sekian, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.